Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Joko, asal Purbalingga. Di sesi ini kami akan berbagi atau sharing bisa dipakai, bisa enggak, ini ke sharing pendapat dari beberapa orang tua yang memberikan wejangan kepada saya atau pemahaman dengan saya berkaitan suku Jawa. Contoh yang akan kami angkat adalah Ubo Rampe dalam proses pembuatan rumah orang Jawa pada zaman dahulu, sekitar dari tahun mungkin dari 45 sampai dengan tahun kurang lebih tahun 2000-an Itu masih menggunakan, kalau bahasa magicnya itu seolah-olah itu sesaji dalam bikin rumah. Contoh di dalam rumah itu ada pisang raja, ada padi, ditaruhnya di balok paling atas ada bendera merah putih, terus ada pisang raja, padi, kain yang berbentuk merah dan putih. Itu aja yang saya ingat Itu sebenarnya orang tua yang beri pemahaman ke saya itu bukan berbentuk tujuannya sesaji. Itu adalah suatu ucapan atau doa yang mereka tidak lafalkan atau diucapkan oleh para orang tua kita dulu. Cuman sayangnya para orang tua dulu itu tidak mewariskan atau mengejawantahkan, menceritakan makna yang sebenarnya terkandung dalam orang bikin rumah itu. Kenapa harus ada pisang rajanya, ada padi, terus ada kain berbentuk merah dan putih yang diikatkan di atas balok paling atas itu. Sebenarnya itu ada maksud tujuan, itu doa yang tidak terucap. Contoh dari pisang raja. Pisang itu adalah buah yang hasilnya dari hati pohon pisang. Jadi yang dimaksud, yang diinginkan itu mudah-mudahan si pemilik rumah atau tuan rumah itu khususnya bila menerima tamu atau di dalam rumah sendiri, apa yang diucapkan dalam rumah itu adalah murni keluar dari hati yang paling dalam, karena hati itu tidak akan bohong. Jadi simbolnya pisang, makanya karena pisang kan itu buah yang langsung dari hatinya, hati pohon pisang. Nah, kenapa pisang raja? Pisang raja itu tujuannya si tuan rumah, pemilik rumah itu adalah rajanya. Jadi yang bertamu, yang berkunjung ke rumah itu menghormati ke pemilik rumah. Makanya simbolnya pisang, pisangnya pun pisang raja agar dihormati oleh tamunya. Walaupun seyogyanya si tamu pun secara normal yang menghormati tuan rumah, dan tuan rumah juga menghormati tamu. Sebagaimana hadis Rasulullah, tamu adalah suatu bukan datang dengan sendirinya. Tamu berkunjung ke rumah kita adalah rahmat atau juga yang gerakan untuk bersilaturahmi ke kita, juga ke rumah kita juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara dunia, tuan rumah juga harus sebagai raja dihormati, dan orang tuan rumah pun menghormati tamu sebaliknya. Tapi intinya itu biar yang punya rumah itu menjadi merasa dihormati bagi tamu. Itu filosofi dari pisang dan kenapa harus pisang raja. Saya tekankan lagi, pisang itu buah yang tumbuh dari hati, keluar dari hati, langsung dari hati, keluar jantung dan mekar jadi pisang. Nah, makanya pisang itu pun kalau selain orang-orang yang notabene mempunyai sedikit ilmu-ilmu yang kurang pas kalau syariat, ada orang yang punya susuk, karena nanti kalau makan pisang mas susuknya hilang. Tapi seyogyanya dari usia balita sampai orang tua secara umum tidak ada yang alergi dengan pisang. Itulah jadi simbol pisang itu biar disukai semua orang, khususnya tamu, suka ke tuan rumah, dan juga tuan rumah dihormati selayaknya seolah-olah kayak di raja. Kan itu pisangnya raja. Padi semoga si pemilik rumah, keluarga tersebut juga kecukupan sandang dan pangannya.
karena padi itu adalah makanan pokok bagi orang Indonesia dan juga orang Jawa. Makanya ada padi, simbol padi, biar makmur lah, kecukupan rezekinya. Yang ketiga itu kain yang berbentuk merah putih yang diikatkan. Ada yang diikatkan, ada yang berbentuk bendera, mohon maaf. Ada dua versi, ada yang diikatkan di balok yang paling atas, ada yang langsung bendera ditancapkan. Kenapa merah putih? Satu, secara kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara yang baik ya harus menghormati bendera kita, bendera merah putih, atas perjuangan para pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, itu menghormati. Kalau sebagai kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, cinta NKRI. Nah, di balik itu ada unsurnya, karena rumah itu adalah suatu pengayoman. Karena rumah itu ya, rumah kita ini ibaratnya ya karena bumi kita, alam seisinya, baik langit dan bumi adalah tercipta dari sebelum apa-apa ada lahful mahfud. Lahful mahfud itu bentuknya adalah warnanya, kalau saya tidak salah itu dari orang-orang yang paham dengan berkaitan dengan syariat atau yang lebih tinggi ilmu keagamaannya, agama Islam. Lahful mahfud itulah bentuknya adalah warnanya merah dan putih. Jadi si pemilik rumah itu juga harus ingat bahwasanya ya lahful mahfud otomatis ada hubungannya dengan sang Khalik, sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya tertinggi, makanya bendera atau kain merah putih ditaruh paling atas. Kalau yang dari pisang, padi itu ditaruh di bawahnya. Menjunjung tinggi harus ya, kalau bahasa ulangi lagi, secara bangsa negara warga yang baik menjunjung tinggi lambang negara kita, bendera kita, kayak gitu. Dan juga kalau secara kita sebagai hamba, sebagai makhluk, ya ingat kepada sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 poin yang pada saat ini kami sampaikan, berbagi dengan saudara-saudara semua. Jadi sebenarnya berkaitan dengan ubur rampe, membuat rumah yang ada pisang, ada padi, ada bendera, itu bukan syirik. Ada tujuannya, cuman orang tua kita dahulu belum sempat, atau karena ya jarang mau bertanya ke orang yang memberitahu itu, jadi seolah-olah itu syirik. Padahal enggak, itu adalah bentuk suatu doa harapan kepada yang punya rumah. Mudah-mudahan satu, ucapannya manis ke sesama. Kedua, jadi raja di tuan rumah sendiri. Ketiga, padi tadi itu kecukupan rezekinya. Yang keempat, cinta tanah air. Ya, dan juga endingnya adalah menghambakan diri dan ingat selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian section ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Dan bila mana ada betulnya, itu adalah karena wejangan-wejangan dari orang tua yang memberikan pemahaman tersebut kepada saya. Sekian, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.